Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Dan kali ini kita bahas kitab Tafsir Jalalain, Quran Surat Al-Buruj ayat 4 insya Allah. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Azhari Tholib dari Malaysia. Ya, gimana Ustadz, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Pak Bahrudin Kalimantan juga sudah hadir. Bu Mulyati juga sudah hadir. Kemudian Umu Ihsan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kumbang 1. Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat semua. Gimana Pak Bahrudin, sehat ya? Bu Mulyati juga sehat Bu. Umu Ihsan sehat Umu. Sehat selalu ya Umu ya, Bu Mul ya, kemudian Pak Barudin. Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz, baru ada cucu doakan. Masya Allah. Mudah-mudahan cucunya penuh dengan keberkahan. Amin. Kemudian Nok Muznah juga sudah hadir ya. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Siap Nok Muznah, mudah-mudahan sehat selalu. Kang Dendo juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Kang Dendo, sehat? Ustadz Nur Rahman juga sudah hadir. Gimana Ustadz Nur Rahman, sehat juga ya? Kang Dendo gimana kabarnya Kang? Kemudian Pak Ahmad Rifai juga hadir ya. Kemudian gimana Pak Ahmad Rifai? Cing Ato juga sudah hadir ya, Masya Allah. Sehat Cing Ato ya. Tadi mau diulang, ada yang kelewat itu ya. Oke, diulang sapaannya biar saya bisa mengulangnya ya tadi ya. Ada yang belum kesapa. Pak Khairuddin kalau nggak salah tadi ya. Time Iswar juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo, alhamdulillah Yai sehat. Time Iswar, assalamualaikum, tabarakallah. Amin. Waalaikumsalam Time Iswar ya. Mudah-mudahan sehat selalu Tem. Penuh dengan keceriaan. Kumbang 1. Terima kasih Ustadz udah pegang kitabnya. Masya Allah. Sudah sampai alhamdulillah Kumbang 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Temisur amin. Kang Akung. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Ya, Ustadz Azhari, nama cucu Rim. Ya, gitu ya. Nama panjangnya siapa nih Ustadz? Kumbang 1 amin. Mudah-mudahan Ustadz Azhari nambah cucu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah berkah. Itu Ustadz ya, mudah-mudahan. Pak Muhammad belum kelihatan ya, Pak Hamid juga belum kelihatan. Sepertinya lagi mengatur tempat duduk. Rem aja, oh gitu, Masya Allah. Namanya begitu singkat dan padat ya, mudah-mudahan ilmunya menjadi padat, keberkahannya juga padat, begitu Ustaz. Ya begitulah. Ustaz Azhari amin, ya siap. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Makasih Pak Supri, mudah-mudahan Pak Supri juga sehat selalu ya. Waalaikumsalam Pak Supri, mudah-mudahan Pak Supri dalam keistiqomahan untuk kebaikan, begitu Pak Supri ya. Saya bisa minum ini Pak Supri. Mbak Yustina Sakri, Masya Allah, dari mana aja nih Mbak Yus, lama tidak gabung-gabung ini, sepertinya banyak kesibukan ya. Bismillah. Nikmat. Begitu Mbak Yus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat, panjang umur. Amin Mbak Yus. Nah, itulah doanya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Buruj. Tafsir Jalalainnya. Kelihatan nggak Pak Supri? Tulisan Tafsir Jalalain. Pak Hamid 60. Assalamualaikum jamaah pencinta ilmu. Jempol sehat, mohon bergabung. Siap. Siap Pak Hamid ya, Masya Allah. Seger tepi jendela. Mas Sabarsa juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan love-nya 3. Ya, mudah-mudahan Mas Sabarsa selalu sehat walafiat ya. Umu Ihsan jelas. Standarnya Nok Muznah. Sudah kelihatan belum tulisannya Nok Muznah? Tulisan kitabnya belum muncul juga ya. Aduh.
Masih ada yang salah saya nih, Nok Muzna ya. Kenapa belum muncul nih? Pokoknya standarnya Nok Muzna. Kalau Nok Muzna bisa muncul, di YouTube pun bisa muncul. Ini belum muncul dari kemarin juga di YouTube-nya ya. Nggak tahu nih. Apa salahnya ya? Saya belum tahu ada yang keklik apa itu. Padahal sudah di udah disetujui ya setnya itu. Set nama papanya sudah setujui. Kemudian saya sudah melakukan seperti yang sudah-sudah gitu. Tapi kok begitu di dalam rekamannya nggak ada ya. Apa yang salah ini? Pak Hamid 60 muncul ya itu. Kalau Pak Hamid muncul ya. Nok Muzna ada apa ya? Saya ganti yang putih tulisannya juga masih tetap Nok Muzna ya. Azhar Abdullah juga sudah siap hadir ya. Siap kumbang satu sekarang udah muncul terus Ustadz. Oh begitu ya. Tapi Nok Muzna belum. Dan di saya pun jadinya di rekamannya belum muncul ya. Iya kenapa itu? Dulu nggak pernah muncul. Oh begitu ya kumbang satu ya. Sekarang muncul ini ada. Saya ganti tulisannya putih. Mudah-mudahan bisa tuh. Pak Supri juga belum muncul ya. Bu Maya Saro, Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin Bu Maya. Mudah-mudahan Bu Maya Saro juga sehat selalu ya. Azhar Abdullah terima kasih. Semoga Azhar Abdullah sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan nanti di bulan Agustus ya. Masya Allah. Baskot KM29 juga sudah hadir ya. Alhamdulillah. Sehat Baskot KM29 ya. Juragan Sate. Mudah-mudahan berkah gitu pas Baskot KM29. Bu Maimunah juga 4094. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Maimunah? Sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Mana nih Bu Wiwi nih sang ceria kita nih belum kelihatan. Munadia Khira juga belum kelihatan ya. Kemudian sang dermawan kita juga belum kelihatan ya. Pak Toha Rudianto juga sudah hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Toha. Baskot KM29. Alhamdulillah Yai. Amin. Ya Pak Rudi, perasaan tadi hadir ya Pak Rudi ya. Mana sekarang ya Pak Rudi ya. Umi Isan sehat selalu Umu ya. Mudah-mudahan Bu Hajai Is ya selalu dalam keberkahan begitu. Pak Barudin tetap sehat walafiat Pak Barudin. Tetap semangat Pak Barudin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dengan kita. Masya Allah. Pak Toha Rudianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir ya. Pak Rudi, Alhamdulillah hadir ya. Benar. Sehat selalu Pak Rudi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sapaan Azhar Abdullah, Thailand. Kemudian Bu Maimunah 4094. Alhamdulillah Pak Yai, amin. Bunda Aik sudah hadir belum Bunda Aik? Umum Isan, amin doa yang sama, amin. Ustaz Nur Rahman, mohon doa hadiah Fatihah buat ibu angkat saya, Kang Yai. Ibu Syiem, Kalimantan Barat, Pontianak ya. Kita baca surat Fatihah untuk Ibunda Ustaz Nur Rahman, Ibunda angkat ya. Kita bacakan, mudah-mudahan Allah beri kemuliaan. Ila hadiniyah walikulliniyatin al-Fatihah. Walikuliyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Mardiati Sutra Ali, saya hadir Kak, siap. Bu Mardiati, Mbak ya, Mbak Mardiati Sutra Ali ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Apa nih pakai love tadi siapa tadi ya? Bu Mardiati Sutra Ali, Kalimantan Selatan, Martapura. Nah itu Kalimantan Selatan nih Kak Pak Bahrudin ya. Ustaz Nur Rahman, terima kasih Kang Yai, Kang Akung, amin. Kang Akung ternyata hadir. Tadi udah disapa Kang Akung ya. Kang Dendo juga sudah mengaktifkan opsi publik Yai. Masya Allah. Semangat terus. Kang Haji Mamat juga sudah hadir. Alhamdulillah hari ini bisa masuk beliau ya. Sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin.
Ustaz Nurman, Mardiati Sutra, Ali, Masya Allah. Nah ini beliau nih sama-sama Kalimantan nih, Ustaz Nurman ya. Oke, Ustaz Nurman menyapa Kang Haji Mamat. Kang Akung selalu setia Yai. Siap. Oke ya, kita mulai ya. Masya Allah. Hari ini kita bahas surat Al-Buruj ayat 4 ya. Kalau tidak salah ayat 4, bener nggak Nok Musnah? Tuan Guru Jumana 77, Medan hadir, siap. Medan ya, semangat terus. Ayat 3 ya, oh ayat 3 ya Nok ya. Oh ayat 3-nya belum ya, oke kita buka ayat 3 boleh deh. Kemudian Kang Abdul Papua, Assalamualaikum, semoga sehat selalu Yaiku. Alhamdulillah Kang Abdul ya. Mbak Elaniawa, Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Barudin, kalau saya setia selalu. Masya Allah. Kebalik ya. Temeswar Punten, Ustadz, ayat 3 Ustadz. Oh ayat 3 ya, oke siap. Ayat 3. Pak Eko Setor, Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Eko Setor ya. Pak Jumanto Jumbo, ngapak inyong hadir Purbalinggo. Pelmeno-eno. Purbalinggo pelmeno-eno ya, Masya Allah. Pak Inurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak I? Sehat selalu Pak Inurdin ya. Oke, kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk, sekarang kita bahas dulu di ayat ketiga kata Nok Musnah. Iya ini. Berarti apa pertamanya nih? Wa mashhud ya. Oke. Kang Dino Nok Musnah coba update TikToknya Bu, barangkali beda versi. Kumbang 1 saya izin 2 hari Ustadz, Selasa Rabu tugas banyak Ustadz. Siap. Tidak apa-apa, tenang aja Kumbang 1 ya. Pantesan Kumbang 1 tidak kelihatan ya. Pak Muhammad, Assalamualaikum Ustadz, dengan love 3. Masya Allah, sehat Pak Muhammad. Dari mana nih Pak Muhammad nih? Dari tadi kok belum kelihatan begitu ya. Masya Allah. Kita baca dulu agar berkah, kita baca dari ayat 1 ya. Pak Inurdin, alhamdulillah Pak Yai. Pak Muhammad semoga sehat semua. Amin. Sehat semua Pak Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad, ada Ustaz. Siap. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mal'ud wa syahidi wa mashhud. Itu ya, berarti yang belum wa syahidi wa mashhud gitu. Bundani juga hadir ya. Assalamualaikum Al-Buruj. Siap Bundani ya. Sehat selalu Bundani ya, Masya Allah. Bundani ini sudah istiqomah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Aik nih belum kelihatan nih kemana nih Bunda Aik nih, Masya Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu bersumpah. Ya. Pertama bersumpah kepada gugusan bintang Al-Buruj. Dan yang kedua kepada hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Dan yang ketiga kepada wasyahidi wa mashhud. Syahidiyu dalam tafsirnya disebut yaumil jum'ati. Nah, jadi wawunya tetap atop ya. Baiti Suryati 71, terima kasih, semoga berkah selalu. Bundani, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mbak Eti. Mudah-mudahan rizkinya berkah selalu. Begitu Mbak Eti. Bundani juga terima kasih menyusul. Munadia Khira juga sudah hadir. Alhamdulillah. Berkah rizkinya Munadia Khira ya. Bu Hajais. Dengan Bu Hajah Hani. Saya sering nyebutnya 2 ya. Kayak Mas Sabarsa. Saya sebut dengan Pak Bakhrudin gitu kan ya.
Mbak Eti Suryati, amin. Allahumma amin. Siap Mbak Eti ya. Mudah-mudahan Mbak Eti tetap semangat gitu. Oke. Mbak Justina masih ada, Mbak Justina Sakri ya. Bu Nadia Khira, amin ya. Pak Hadi Waluyo juga hadir nih, sudah genap, sudah trio back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Yai, maaf telat. Gimana, udah sehat Pak Hadi Waluyo? Makaryo. Pak Syarifuddin juga hadir. Assalamualaikum yaiku. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Syarifuddin ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Siap menyimak ya. Munadia Khira izin menyimak Ustadz. Siap. Mbak Yustina masih ada Pak Ustadz. Siap. Mbak Yus sehat selalu Mbak Yus ya. Mudah-mudahan berkah rizkinya, berkah umurnya. Begitu kan ya. Karena seorang mukmin itu harus bisa memanfaatkan waktu. Begitu ya. Itulah mukmin. Jadi mukmin itu yang pertama bahwa annal ibadata samaratul ilmi, gitu kan. Jadi pertama itu bahwa ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Begitu kan? Ingat materi yang kemarin? Ya. Kemudian wafa idatul umri, merupakan faedah umur. Ya. Jadi ibadah itu merupakan faedah umur. Kenapa disebut faedah umur? Jadi seseorang yang diberi umur oleh Allah, artinya diberikan waktu oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah. Ketika tidak bisa melakukan ibadah, sungguh sangat merugi sekali. Makanya faedah umur ada di dalam ibadah. Karena ada orang yang sama-sama diberikan waktu oleh Allah 24 jam, tidak sempat duha, tidak sempat mengaji. Ada itu ya, gitu Kang Dendo ya. Jadi nggak tahu sempatnya apa itu, catur. Begitu ya. Rumah sehat ayah macik, nok musnah siap. Pak Hadi Waluyo alhamdulillah. Tadi lagi beresin kamar mandi, ingat ngaji langsung bergegas, masya Allah. Lah iyalah, Kang Dedo mancing. Mas Re, assalamualaikum Yai, di room Teh Mimin lanjut ke sini, masya Allah, mudah-mudahan berkah. Nah begitu ya. Jadi umur yang berfaedah itu ketika digunakan untuk ibadah. Kemudian wahasilul apa tadi ya? Saya lupa. Wahasilul al-abdi al-aqwiyah, kalau nggak salah gitu ya. Jadi yang ketiganya itu adalah pencapaian seorang hamba yang kuat. Jadi ibadah itu adalah merupakan pencapaian seorang hamba yang kuat. Begitu. Maksudnya kuat apa? Kuat mengalahkan hawa nafsu. Nah, begitu. Jadi kuat mengalahkan hawa nafsu. Ya, begitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah bidoatul aulia. Ibadah itu adalah modal para aulia. Modal para kekasihnya Allah. Tuh, gitu. Jadi ibadah itu adalah barang dagangan untuk melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah para kekasihnya Allah ya. Gitu. Kalau hidup di dunia adalah para pengusaha yang sukses, yang pandai mengelola modal sehingga dia hidup di dunia sukses tentang keuangannya, tentang hartanya. Kalau para wali keduanya, karena ibadahnya dijadikan barang dagangan antara dirinya dengan Allah. Tuh, sehingga hidupnya sukses dunia dan akhirat. Itulah para wali. Ya. Kenapa? Karena para wali secara maf'ul, beliau adalah orang yang diurus oleh Allah. Maka hidupnya itu tidak mengalami kekurangan sedikit pun tentang materi. Kenapa? Dia selalu beribadah kepada Allah dan Allah mencukupinya. Begitu. Ingat materi yang kemarin, bahwa semua perintah adalah mengikut apa yang kita inginkan, dan semua larangan adalah mengikut apa yang kita tidak suka. Jadi kalau kita pengen hidupnya disukai,
tidak ada kekecewaan, selalu dipenuhi. Itu ada di dalam perintah-perintah Allah. Begitu. Ada di dalam perintah-perintah Allah. Kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka hal-hal yang tidak disukai oleh kita akan berdatangan silih berganti. Nah, begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan begitulah ya. Siap Bunda nih ya, Mbak Yustina Sakhri. Nah, yuk kita sekarang lanjut ngaji Nok Musnah. Malah ngedongeng dulu ya, kata Nok Musnah. Allah Ustadz ngedongeng dulu. Jadi kita akan mengambil pelajaran dari surat Al-Buruj ini, dari ayat 1 sampai ayat 3. Bahwa Allah itu bersumpah itu untuk apa? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud. Nah, ini Allah bersumpah dengan 3 hal ini, apa tujuannya begitu ya? Pak Johan Caniago juga hadir, Masya Allah. Alhamdulillah hadir tadi, Masya Allah. Kemudian Mbak Erlina Siti juga sudah hadir, Alhamdulillah ya, bahkan memposting ulang ya, mudah-mudahan berkah. Sehat Pak Johan, Masya Allah. Oke lanjut ya. Jadi pertama Allah sumpah kepada Al-Buruj. Kemudian Allah bersumpah kepada waktu yang dijanjikan. Mbak Erlina amin ya Rabbal Alamin. Pak Johan Alhamdulillah tadi. Apa hari yang dijanjikan kemarin adalah Yaumil Qiyamah. Mbak Erlina Siti terima kasih, semoga berkah. Mas Ray, Pak Yai baru mulai kan? Baru. Baru mulai Mas Ray. Benar, wasyahidin. Wasyahidin ini dalam tafsirnya Yaumil Jum'ah. Jadi yang menyaksikan. Ya. Ya, itu dalam tafsir disebut Yaumul Jum'ah. Gitu ya. Tapi ada lagi pendapat lain bahwa syahid itu adalah wakafa billahi syahida. Cukup hanya Allah yang menjadi saksi. Nah, makanya ketika ada yang berpendapat lain, kita jangan menyalahkan dulu. Jangan-jangan kita belum nyampe. Begitu Kang Dedo. Ya. Jadi ada juga syahid, maknanya adalah hari Arafah. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa syahid adalah hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Baru masyhud, di sini masyhudnya adalah tanggal 9-nya Zulhijjah. Gitu. Jadi banyak versi gitu. Makanya kalau kita mempelajari tafsir, jangan sempit begitu. Ada juga bahkan syahid. Syahid di sini adalah tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan masyhudnya adalah tanggal 10 Zulhijjahnya, hari raya kurbannya. Tuh begitu ya. Jadi jangan apa namanya ya, sempit pandangannya. Ya, yang penting dalam pelaksanaannya dan makna. Ya, tidak merusak makna ya. Kang Dendo, waduh kok sinyal muter-muter. Kemana Kang Dendo sinyalnya? Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Abdul Hamid, mudah-mudahan berkah ya. Nyambung ya. Nah itu. Nah kalau kita ikuti tafsir Jalalain, berarti wasyahidin itu adalah Yaumil Jum'ah. Kenapa Yaumil Jum'ah? Itu pertanyaannya. Kang Akung, Kang Dendo beliin. Begitu Kang Dendo ya. Mbak Muhani, jangan langsung menyalahkan orang ya Yai. Betul, betul. Jangan-jangan kita belum nyampe ke situ. Gitu. Nanti kita malah malu ya. Terima aja dan dengarkan. Begitu. Jangan menyalahkan. Ya. Begitu ya. Kenapa hari Jumat di dalam tafsir Jalalain? Bahwa syahidin itu adalah Yaumul Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang bersaksi ya. Seperti adanya bacaan surat Al-Kahfi. Jadi amalan-amalan hari Jumat itu. Ya, itu secara sederhananya ya.
Pokoknya amalan-amalan yang pada hari Jumat itu. Ya. Kemudian wa masyhud. Nah, di sini adalah yaumul arafah. Yaumi arafata. Jadi hari Arafah. Kenapa disebutnya hari Arafah ya di ayat 3 ini? Nah, di sini ada tafsirnya ya. Kaza. Nah, ini dibaca kaza. Kaza itu berarti demikian itulah, begitu ya. Kaza. Nah, kemudian ini dibacanya fi'il madi majhul. Tapi majid satu ya, pakai tasdid. Fussirat. Fussirat. Ditafsirkan, nah, begitu ya. Fussirat. Nah, bentar saya geser dulu. Nah, di sini as-salasatu. Dibaca as-salasatu, ini naibul fa'ilnya. Fil hadisi, fi huruf jar al hadisi majrur. Begitu naqmusna. Ya. Haji JF, kitab Nasul Ibad hari apa? Tengku. Hari Selasa. Nasul Ibad hari Selasa. Gitu ya. Pak Tengku ya. Nah, jadi salah satu fil hadisi. Jadi 3 penafsiran di dalam hadis. Nah, yang pertama adalah fal awwalu maw'udun bihi. Nah, yang pertama adalah hari yang dijanjikan dengannya. Kemudian wasani, yang kedua adalah syahidin. Syahidin apa syahidun? Jadi kalau lihat dari kalimatnya, syahidun ya. Syahidun bil amali fihi. Yang menjadi saksi terhadap amal pada hari itu. Kemudian wasalisu, dan yang ketiganya, nah, berarti kita balik ya. Nah, balik. Nah, gitu. Nah, di sini mudah-mudahan tulisannya jadi lurus. Tashhadu an-nasu wal malaikatu. Tashhadu ini adalah fiil mudhari ya. An-nasunya jadi fa'il. Pak Haji Jeff gitu ya. Ya, betul. Pak Haji Jeff faham. Mudah-mudahan Pak Haji Jeff JEF ya. Gitu bacanya ya. Oke, Pak Haji Jeff mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi tashhaduhu an-nasu. Tashhadu fi'il mudhari. Hu-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. An-nasunya fa'il ya. Wal malaikatu wawunya atop, al malaikatu ma'tuf. Jadi manusia dan para malaikat itu bersaksi. Artinya adalah hari Arafah. Nah, begitu. Jadi masyhud itu menurut Jalalain itu adalah hari Arafah. Di mana hari Arafah itu berkumpulnya manusia yang disaksikan oleh malaikat. Nah, sekarang apa tujuannya Allah itu bersumpah kepada 3 hal ini? Ya, pertama adalah gugusan bintang, ya kan? Kemudian hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, dan yang ketiganya adalah wasyahidin wa masyhud. Ya, yang bersaksi dan yang disaksikan. Nah, begitu kan ya? Nah, apa tujuannya begitu kan? Makanya di dalam tafsirnya di sini disebut wajawabul qasami mahzufun sadruhu. Takdiruhu lakon. Nah, di sini Kang Dendo. Nokmuzna, perhatikan baik-baik ya. Wajawabul qasami mahzufun. Jadi jawab qasamnya itu dibuang. Sadruhu permulaannya, takdiruhu ditetapkannya lafad lakon. Jadi sebelum kalimat kutila itu ada lafad lakon. Laqad kutila ashabul ukhdud, begitu. Cuman lafad laqadnya itu tidak ditampilkan di ayat, begitu Nokmuzna. Bu Wiwin hadir enggak ya? Pak Haji Mamat kok enggak ada suaranya ya? Padahal beliau tadi hadir ya. Pak Haji Jeff, macam mana saya tahu berWhatsApp dengan Pak Tengku?
macam mana saya mau berwasap dengan Pak Tengku ya. Pak Haji Jeff nih orang mana ya? Kalau macam mana berarti apa? Malaysia ya? Betul nggak Ustadz Azhari? Pak Abdul Hadi, ada Tengku. Pak Abdul Hadi ya. Gimana Pak Muhammad? Malaysia bukan? Selangor, Masya Allah. Iya betul kata Muna di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti Pak Haji Jeff ya. Mudah-mudahan kita jadi di bulan Agustus ya Pak Muhammad ya. Nanti kita dipertemukan oleh Allah mudah-mudahan nih Pak Haji Jeff ya. Ya, begitu ya. Oke. Pak Haji Jeff tadi satu lagi ya, siapa ya? Insya Allah, Masya Allah ya. Monggo kirim nomor WA-nya nanti bisa berhubungan dengan Pak Muhammad begitu. Pak Supri ya Pak Ustadz di Al-Quran nggak ada lakotnya, betul Pak Supri. Pak Abdul Hadi ya, semoga tambah berkah ilmunya Tengku. Siap. Pak Abdul Hadi ya, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti. Pak Johan Caniago, semoga Agustus saya diajak Pak Haji Mamat. Siap. Mana nih Pak Haji Mamatnya belum komentar nih. Beliau lagi sibuk juga. Kayaknya ada tamu dari Mandiri. Beliau mau berangkat umroh Pak Johan nanti tanggal 2 ya. Mudah-mudahan kita doakan sukses ya, berkah gitu. Pak Haji Mamat itu. Yang kesekian kalinya itu. Pak Abdul Hadi, amin. Jenggot putih. Bagaimana caranya agar... Aduh kelewat Pak jenggot putih. Boleh. Kalau Abah Aib diajak kah? Abah Aib sepertinya belum hadir ya, saya belum menyapa beliau nih. Hadir belum ya Abah Aib ya, barangkali ini tadi kelewat ya. Sepertinya belum hadir beliau ya. Mudah-mudahan hadir ya. Om Anissa amin, Ustaz Nur Rahman amin. Kita lanjut ya. Masya Allah. Jadi begitu Pak Supri, Nok Musnah. Jadi jawab syaratnya itu ditakdirkan itu ada lafad lakod. Pak Haji Jeff amin, Pak Haji Jeff lanjut, siap. Jadi ada lafad lakod. Lakod kutila ashabul ukhdud, begitu ya. Jadi kalau kita baca, sering kita baca di Al-Quran itu ada lafad lakod. Nah itu, maka kalimat sesudahnya itu sebagai jawab qasam. Ya, seperti ini. Allah bersumpah dengan 3 hal. Kenapa Allah bisa bersumpah 3 hal? Nah, berarti Allah mau mengatakan ini. Kalimat ini adalah jawab syaratnya. Kang Haji Mamat, Pak Johan, 475, ayo kita sama-sama ke Malaysia dan Thailand. Subhanallah. Kang Haji Mamat begitu semangatnya ya. Begitu nanti disusul dengan Munadi akhiran. Mardiati Sutra Ali jadi pengen juga umroh. Masya Allah, semoga dapat panggilan Allah ke tanah suci. Amin. Ya, tinggal hubungi Pak Haji Mamat, insya Allah dipermudah. Pak Muhammad, Kang Haji Mamat, ayo. Insya Allah munadi akhirah. Amin, amin 3 kali. Tem isbar Kang Haji Mamat. Saya diajak Kang. Begitulah Kak. Mudah-mudahan ya, Masya Allah. Berduyun-duyun kita ke sana ya, Masya Allah. Jadi saya ulang lagi, jadi jawab qasam ini diawali dengan lafad lakod yang tidak ditampilkan di dalam ayat. Nah, kutila ini adalah fi'il madi majhul. Makna dari kutila adalah lu'ina, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Pak Muhammad amin, amin insya Allah berduyun-duyun. Masya Allah. Mudah di akhirat temimin apa ini? Temimin pengen ke Malaysia juga. Masya Allah, mana Temimin kok nggak masuk ya? Beliau lagi sibuk terus ya. Jarang hadir di majelis ini ya. Beliau sekarang sudah sibuk. Pak Diwaluyo, wah, ceo-ceo. Mama Nisa, siap. Kang Haji Mamat, Temisor diajak umroh aja. Masya Allah. Siap-siap Tem. Kang Haji Mamat mau ngajak umroh. Masya Allah. Pak Haji Jeff, teping-teping.
Pak Hamid 60, mangga. Seger-seger ya. Oke, siap. Ustaz Azhari mudah-mudahan tetap berkah ya. Jadi kutila ashabul ukhdud. Jadi ada lafad lakon. Ustaz Azhari amin ya. Kutila fi'il madim majhul. Ashabu naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-ukhdudi mudof ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Kutila ashabul ukhdud, atau boleh dilanjut dari laqad kutila ashabul ukhdud, adalah jawab qasam. Jadi Allah mau menyebutkan hal ini, itu harus bersumpah dulu dengan tiga hal. Pertama dengan gugusan bintang, yang kedua dengan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, ketiga adalah syahidin wa masyhudin. Apa ini gerangan? Nah, begitu kan ya. Nah, ternyata sungguh ashabul ukhdud, pembuat parit, dilaknat. Oh, berarti ada kisah ini. Jadi pembuat parit dilaknat oleh Allah. Allah sampai bersumpah dengan tiga hal. Dengan gugusan bintang, dengan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, dengan syahid yang menyaksikan, dan masyhud yang disaksikan. Apa gerangan kisahnya? Nah, itu nokmusna yang harus kita pahami. Pak Ahmad Hafifi, Assalamualaikum, izin bergabung untuk menyimak. Siap, mudah-mudahan berkaya Pak Ahmad Hafifi, mudah-mudahan istiqomah. Nah, begitu. Apa nih Pak Dimaluyo? Bos, maksudnya yai. Oh, ceo, bos, siap. Mudah-mudahan ya didoakan begitu Kang Hadi Waluyo. Nah, jadi apa gerangan? Allah mau menyebutkan bahwa pembuat parit itu dilaknat oleh Allah. Nah, jadi di sini ada kisahnya Nokmuzna. Mana nih Nokmuzna nih? Umu Ihsan, Munadia Khira. Pak Haji Jeff, setiap hari jam berapa mulai baca kitab Tengku? Hari Selasa hingga Jumat. Dengan kitab yang berbeda nih Pak Haji Jeff ya. Jadi harinya Selasa hingga Jumat jam 7 lebih sedikit. Waktu Indonesia bagian Barat. Nokmuzda nyimak. Hadir Pak Ustadz. Aduh, siapa tadi? Jamnya jam 7 lewat. Waktu Indonesia ya. Umu Ihsan masih lagi nyatet. Siap. Pak Haji Jeff faham. Alhamdulillah. Gitu. Jadi apa gerangan kisah yang terjadi pada pembuat parit sehingga Allah hendak melaknat? Begitu kan? Nah, di sini kalimatnya ashabul ukhdud, pembuat parit. Parit dalam tafsirnya adalah asyaqi fil ardi, lubang di dalam bumi. Jadi ceritanya begini nih Nokmuzna. Ada pemuda yang mempertahankan keimanannya. Gitu. Pemuda ini adalah mempertahankan keimanannya. Tinggal dalam satu daerah, di mana di daerah di situ adalah kumpulan orang-orang yang beriman. Nah, begitu. Ternyata rajanya itu tidak suka. Merasa terancam. Akhirnya raja beserta bala tentaranya membuat parit. Dan paritnya itu diisi dengan kayu bakar. Lalu dinyalakan apinya, lalu semua penduduk yang beriman di situ dilemparkan masuk ke dalam parit itu, termasuk seorang pemuda tadi. Mirip peristiwanya seperti apa nih Kang Dedo? Dimasukkan ke parit, dan paritnya itu sudah berisi kayu dan bara api. Jadi dipanggang hidup-hidup orang yang beriman saat itu. Dan Allah melaknat. Nah gitu. Raja yang zalim, raja yang menyiksa rakyatnya,
rakyat yang beriman. Allah sampai bersumpah. Kenapa sumpahnya kepada gugusan bintang? Di situ Allah menunjukkan kekuasaannya. Begitu Temisfer di Libya, di Suriah, di Palestina saat ini. Masya Allah. Lebih dekat sedikit ada nggak Temisfer? Kenapa Allah sumpah yang pertamanya adalah gugusan bintang? Di situ Allah menampilkan kekuasaannya Allah. Gugusan bintang yang di angkasa itu bisa diatur oleh Allah. Apalagi model raja. Begitu. Yang tidak bisa memindahkan matahari terbitnya dari arah selain timur. Disitulah Allah menampilkan sumpahnya. Wassama'i dzatil buruj. Begitu tem. Jadi makanya ada lakotnya tidak ditampilkan. Menunjukkan bahwa Allah itu sangat mengutuk. Begitu. Ummu Ihsan subhanallah. Sangat mengutuk perbuatan raja beserta begundal-benggundalnya yang membuat parit lalu diisi kayu bakar lalu dinyalakan apinya dan dimasukkan hidup-hidup orang-orang beriman saat itu. Itu adalah perbuatan terkutuk. Dan nanti kenapa Allah sumpah berikutnya itu yaumil maw'ud, kepada hari kiamat. Allah akan menyiksanya nanti di hari kiamat. Begitu. Akan dilempar-lempar ke apinya Allah. Api neraka yang lebih dahsyat daripada api yang ada di dalam parit. Yang waktu itu tempat lemparannya orang-orang beriman saat itu. Masya Allah. Bu Hajajeb Kang Abdul Papua dalam kenal, salam kenal gitu Kang Abdul Papua. Pak Haji Jeb memperkenalkan diri kepada Kang Abdul Papua, Masya Allah. Mas Re, ujian parit berapi, kisah Ashabul Ukhdud Yai. Begitu. Ada kan? Ada di sini juga yang dimasuk-masukin ke nama lain dari parit. Itulah kekejaman orang dulu dan kekejaman orang sekarang. Allah akan membalasnya dengan melaknat Ashabul Ukhdud. Kang Dendo luar biasa cerdasnya. Yang perlu kita pahami itu adalah watak-wataknya Kang Dendo. Cara-caranya orang dulu melakukan seperti itu dan orang sekarang pun seperti itu. Dan laknatnya pun akan sama. Begitu Kang Dendo. Kutila lu'ina Ashabul Ukhdud. Kumbang satu sifatnya Munadi Akhira. Angkat jempol. Pak Diwaluyo seperti begitulah Kang Dendo. Kang Hadi Waluyo. Pak Nur Hadi, assalamualaikum Pak Yain, derek ngawas monggo. Kang Abdul Papua, salam kenal balik Pak Haji, semoga sehat, Masya Allah. Itulah Kang Abdul ya, bisa kenal Pak Haji Jeff via TikTok ini ya, mudah-mudahan berkah. Kumbang satu, cara-caranya sama. Pak Toha Nurdianto, ada sengkuninya. Sang penyihir tua itu ya, betul. Ya Allah. Pak Haji Jeb, Kang Abdul Papua, amin. Kang Dendo, Kumbang satu, kapan-kapan pengen silaturahmi. Masya Allah. Kang Dendo sama Kumbang satu itu berdekatan itu ya, Pak Syahid itu Kang Dendo namanya ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Beliau tahun depan mau naik haji ya beserta istri. Mudah-mudahan kita doakan lancar gitu. Ayo Kang Dendo tuh kata Kumbang satu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ya pertemanan ini. Itulah yang disebutkan min ibadikas solihin. Begitu Kang Dendo ya. Seseorang kalau sudah mulai bisa mendidik nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawama, maka ketika 3 ciri ada pada dirinya, pertama merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua bisa muhasabah.
Yang ketiga bisa mengadakan sanksi dari kesalahan yang kita lakukan. Maka yang ketiganya adalah Allah kelompokkan min ibadikas solihin, ya. Bahasa kitabnya as-suhbah. Begitu Ustaz Nur Rahman juga amin. Kumbang satu insya Allah. Ya, Om Anissa amin, Munadia Akhira juga amin. Begitu ya, Masya Allah. Begitu kira-kira hati-hati betul ya. Dengan Ashabul Ukhdud. Kenapa Allah sebut Ashabul Ukhdud? Tidak menyebutkan nama-namanya. Siapa nama rajanya? Siapa nama begundal-begundalnya yang ikut membantu? Karena Ashabul Ukhdud itu tidak terjadi pada zaman itu. Zaman itu saja. Termasuk zaman-zaman now. Nah, begitu kira-kira Cap Kiki ya. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Ya, kita hati-hati dengan mereka. Cara-caranya itu sama. Cara-caranya sama gitu. Ya. Dalam penjemputan juga sama Kang Dindo. Kang Agung sama. Penjemputannya juga sama. Jadi satu pemikiran gitu. Allah ciptakan orang-orang itu ya sama gitu. Orang yang model begitu di zaman itu sama dengan orang yang di zaman sekarang. Sama. Model-modelnya itu sama. Iya kan? Nah, begitu. Pak Bahrudin, Kang Dindo yang jauh dong silaturahminya ke Kalimantan Barat. Siap. Betul Kang Haji Muhammad. Iya kan? Maka tunggu. Laqad kutila ashabul ukhdud. Allah tidak tampilkan lakodnya. Ini menunjukkan saking Allah geram dengan watak-watak orang seperti itu. Ya, kalau ditampilkan itu masih beda dengan tidak ditampilkan. Kalau ditampilkan itu lambang ketidaksukaan. Begitu. Ya, Masya Allah. Mbak Muhani, ya Allah lindungi kami semua. Begitulah Kang Haji Muhammad ya. Dan Allah pasti membalasnya. Karena di sini kalimatnya laknat. Kalau laknat itu menjauh dari rahmatnya Allah. Jadi semasa hidupnya pun dia selalu jauh dari kasih sayangnya Allah. Semakin kejam, semakin kejam, semakin kejam. Gitu. Itu digambarkan dulu. Dan digambarkan juga dengan orang-orang sekarang. Jadi semakin kejam, semakin kejam, semakin kejam. Dan mereka berbuat itu tidak merasa dirinya melakukan kekejaman. Itu yang disebut hitam di atas titik kebalik, titik hitam di atas hitam. Ya, jadi tidak kelihatan. Ya, kekejaman dia itu tidak merasa. Itu yang bahaya. Tapi kalau ada orang kejam, dia merasa kejam, dia ada titik cerah, ada titik cahaya yang bisa kembali. Nah, kumbang satu. Betul itu ya. Kang Adi Waluyo, Pak Barudin, siap, saya tunggu. Nok Musna, titik hitam di atas hitam. Betul, titik hitam di atas kertas warna hitam. Begitu Nok Musna. Iya, begitulah kumbang satu, Zionis. Munadia Akhira syarrun fi syarri. Masya Allah. Sempurna keburukannya ya Munadia Akhira. Kang Agung, ya Allah ampuni kami. Allahu Akbar. Begitulah ya cara-caranya Allah memberikan kefahaman kepada kita. Ya, sok perhatikan dalam kehidupannya. Dia semakin kejam dan semakin kejam. Dan biasanya kekalahan dia itu dari alam. Dari alam itu. Bukan dari yang lain. Dari alam itu maksudnya apa? Dari hal-hal yang manusia tidak bisa mendeteksinya. Arti mendeteksi itu tidak bisa direncanakan oleh manusia. Tapi itulah makarnya Allah. Ya kan? Makarnya Allah itu. Yang orang lain tidak menyangka. Nok Musda menunggu pertolongan Allah. Pak Ainurdin, Kang enggak termasuk apa ini?
Kang Akung aman nggak termasuk insya Allah apa itu? Oh aman nggak termasuk ya Kang Akung. Pak Inurdin amin. Oh amin gitu ya. Ya begitulah kira-kira ya. Itu jadi Allah mau menyebut kutila ashabul ukhdud yang tidak diawali dengan lakon, aslinya diawali dengan lakon, itu bersumpah dulu. Fasoba alaihim sautu adab, kata Tem Iswar ya. Masya Allah, Pak Inurdin, jempol ya. Itu. Jadi, kita kalau lihat ayat ini, ya mudah-mudahan nih, ya kan, segera jawab kosamnya Allah ditampilkan di sini. Amin, begitu ya. Masya Allah. Ya. Kemudian gimana tafsirnya? Tadi sudah ya. Nah, ini. Jadi yang dimaksud ukhdud di sini adalah syakki fil ardi, lubang di dalam tanah atau di dalam bumi. Kalau ashab berarti pembuatnya, pemiliknya. Ya, berarti pembuatnya. Jadi Allah melaknat. Sungguh Allah pasti. Karena fiilnya madi, majhul. Nah, ashabul ukhdud dilaknat. Dan Allah menyebutkan jawab syarat ini dengan sumpah kepada 3 hal. Perhatikan baik-baik jenis sumpahnya. Pertama adalah gugusan bintang. Berada nun jauh di sana dan teratur rapih. Itu menunjukkan bahwa Allah punya makar yang luar biasa. Iya, Allah punya makar yang luar biasa. Bisa menyusun rapi gugusan bintang. Apalagi model raja seperti itu. Gitu maksudnya. Bagi Allah sangatlah mudah. Tapi kenapa tidak Allah timpakan langsung? Pelajaran. Pelajaran buat umatnya. Begitu. Padahal kun fayakun kata Mas Ray. Tapi Allah tidak melakukan dulu. Biar manusia menjadi saksi. Gitu kan? Kemudian yang kedua dengan hari yang dijanjikan. Ya, kemudian syahidin wa masyhudin. Nah, itu ya. Lalu Allah menyebutkan kutila ashabul ukhdud. Masya Allah. Kang Temiswer subhanallah. Kang Haji Mamat Allah hakimun. Masya Allah. Kumbang 1 dikasih kesempatan. Tapi begitulah ceritanya. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Kenapa? Titik hitam di atas kertas hitam. Perbuatan yang dilakukannya, dia tidak merasa menzolimi rakyatnya. Begitu. Yang ada adalah kebanggaan ketika, makanya di dalam kisah itu diceritakan, mereka itu menonton. Para raja dan begundal-begundalnya itu menonton terbakarnya orang yang beriman di dalam parit yang berisi api yang menggunung. Mereka menonton dan berteriak. Kegirangan. Iya kan? Itu. Jadi mereka tidak ada sedikit pun merasa menzolimi mereka. Tidak ada sedikit pun. Itu. Ya. Ya, mirip. Apapun yang terjadi pada orang dulu akan terjadi pada orang sekarang. Nah, tinggal kita mau yang mana. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Yai. Kejam banget kata Nok Musnah. Kumbang 1 ada lagunya katanya. Pak Barudin, jangan membuat lubang dalam diri kita karena laknat itu pasti adanya. Nah, kalau ditarik dari segi pribadi-pribadinya begitu, Pak Bahrudin ya, jangan sekali-kali kita pun membuat lubang untuk orang baik. Begitu. Itu. Maka Allah akan melaknatnya. Luar biasa Pak Bahrudin ya. Ya begitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah. Munadi akhirnya angkat jempol buat Pak Bahrudin. Kang Akung pasti habis mancing nih. Mas Re, lubang di hati seperti lagu Leto. Oh begitu.
Kemudian Nok Musda Pak Barudin angkat jempol. Temisper juga Kang Akung pakai emot. Umu Isan amin. Nah, Masya Allah. Pak Haji Jeb luar biasa Pak Barudin. Diperkenalkan nih Pak Haji Jeb dengan Pak Barudin. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Ustadz Azari Muna Diakhira. Love-nya 3 kali. Masya Allah. Pak Haji Jeb. Nah begitu katanya. Kang Dendo, Pak Barudin dalam nih tauhid. Muna di akhirnya Kang Akung betul memang cerdas tanpa mencatat Pak Barudin. Pak Diwaluyo, Pak Barudin, tapi kalau lubang sumur air boleh kan? Boleh lah. Pak Syarifuddin, kenapa Allah tidak jadikan Ibrahim Nyai? Nah, karena di sini beda cerita. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, ya. Kalau seorang pemuda tadi hanya pemuda biasa yang pemuda ini adalah mengamalkan ajaran tauhidnya. Sehingga di sekelompok daerah itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan sang raja itu merasa terancam. Itu kisahnya ya. Dan kenapa digugurkan? Ya, menurut pandangan mereka puas dengan kematian mereka yang dipanggang api. Tapi bagi mereka yang dipanggang, mereka sudah berada di surganya Allah. Syuhada kata Mas Ray. Pak Sudira, assalamualaikum Nyai, ikutan Nyai. Mangga Pak Sudira. Lama nih Pak Sudira nih, baru gabung lagi ya. Kemarin gak hadir ya Pak Sudira. Begitu ya. Jadi kenapa diwafatkan oleh Allah? Mereka tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk melawannya. Sehingga Allah pindah alamkan. Jadi secara kasat mata beliau terpanggang dengan tubuh yang menghitam karena terbakar. Tapi aslinya mereka tampan dan cantik-cantik disambut oleh para malaikat yang ada di surganya Allah. Mereka tersenyum. Itu. Masya Allah. Pak Nur Hadi hilang suara loh. Hilang suara. Kemana ya? Yang benar Pak Nur Hadi hilang suara ya. Nanti boleh Pak Nur Hadi simak di YouTube-nya ya. Pak Hadi Waluyo Pak Barudin memang aduh kelewat. Mbak Muhani, maaf Yai, saya pamit ada keperluan. Monggo. Pak Nur Hadi ngeleg. Oh ngeleg ya. Time is for Allahu Akbar. Nah, Umu Isan subhanallah ya. Verifikasi dulu ya, bentar, berarti ini sudah 1 jam. Nah, terima kasih. Umu Isan subhanallah. Ya, Mbak Yustina masih, Bunda Aik hadir nggak hari ini? Ya, Mbak Yus masih ya, mudah-mudahan ya. Kemudian Mbak Ayu, warna-warni lama nih nggak hadir nih. Mudah-mudahan warna-warni sehat selalu dan bisa hadir lagi ya. Beliau lagi banyak kesibukan tentunya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Mbak Yus masih alhamdulillah ya. Bu Maisaro masih, Bu Maimunah masih, Mas Jafar alhamdulillah. Mas Ray, adakah kisah pemuda pemusik? Cap Kiki masih alhamdulillah. Sehat terus Cap Kiki ya. Bu Mesaro masih ada ya, alhamdulillah. Hari ini sampai ayat 4 dulu, nanti kita sambung di ayat berikutnya. Pak Hadi Waluyo, Pak Barudin memang cerdas ya. Pengajian kemarin di hotel enggak nyatet. Tapi langsung masuk ya, subhanallah. Pak Toha Rudianto, dalam setiap masa ada selalu bahaya Bang. Iya betul Pak Rudi. Pak Toha Rudianto, Pak Aang Iskandar juga hadir ya. Terus tadi saya perlu Pak Syarifuddin, tak ada rasa tertinggal dalam mengaji Yai. Masih ada MT Baris, Masya Allah. Siap-siap, mudah-mudahan Pak siapa tadi? Pak Rey, Mas Rey, mudah diakhira. Oke, sudah di luar kepala. Rana tambah GPU Pak. GPU itu apa? GBU Pak. Apa ya? Muna di akhirat suaranya mengecil Ustadz. Oh ya, itu tadi ada yang nelfon.
makanya mengecil. Sekarang besar lagi kan. Suaranya hilang Kang Yai. Sekarang ada apa hilang? Oke. Cukup hari ini. Bunda Aik hadir Yai, sedikit telat. Waduh. Saya terus Bunda Aik ya, mudah-mudahan ya. Kang Haji Mamat ada, Umu Isan ada lagi ya, Ustaz Nur Rahman sudah normal ya, tadi ada yang nelfon. Bunda Diakhira sudah normal Ustaz. Nakmuzna sudah kembali lagi suaranya. Masya Allah. Bu Mesaros suaranya hilang ya. Cap Kiki sempat hilang, sekarang ada. Pak Muhammad, sehat Pak Muhammad? Bu Johan juga hadir. Hadir Tad. Ustaz Ajari, terima kasih Pak Ustaz. Pak Hamid 60, amin barokah. Seger-seger Pak Hamid 60, kumbang 1, terima kasih Ustaz ilmunya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Pak Muhammad, alhamdulillah Ustaz. Pak Muhammad ditunggu ya, agak lama dikit ini. Om Anissa, amin. Pak Mahmud Al-Banjari, setiap masa kenabian dan Rasul ada, aduh kelewat. Pak Johan dari tadi nunggu-nunggu, bunga mawar, bunga melati. Ya udah Pak Johan aja. Ya, Mbak Elaniawa belum kelihatan ya, tapi ada tadi ya. Mas Refri juga hadir, alhamdulillah. Pak Muhammad, terima kasih Ustadzku atas ilmunya. Sama-sama Ustaz Nur Rahman, Pak Mahmud Al-Banjari, setiap masa. Aduh kelewat lagi. Tem Iswar, udah ganti bunganya Pak Johan. Oh. Udah ganti katanya Pak Johan bunganya. Pak Abdul Hamid, syukron ilmunya. Kang Dendo, stok habis Pak, lama gak hujan. Tuh gitu kata Kang Dendo, Pak Johan katanya stok bunganya habis. Ning juga hadir ternyata, Masya Allah. Sidoarjo, Pak Munif, ya alhamdulillah sehat Pak Munif. Barokallah ilmunya Ustaz. Mas sabar saya hatur nuhun sampai selesai. Nah ini dia Mbak Elaniawa, bunga mawar, bunga melati, ngajinya kelar, kepengen ilmu lagi. Nih Pak Kang Haji Mamat nih, harusnya nanti kalau pertemuan Mbak Elaniawa diwajibkan hadir Kang Haji. Suruh berpantun. Ini apa namanya, pawangnya begitu. 10 Muharram, semoga bisa saling berbagi. Amin. Pak Rudi, alhamdulillah, matur nuwun Yai, izin undur diri. Monggo, Pak Toha Rudianto, monggo. Mbak Elaniawa, jempol, kata Munadi Akhira. Ya, kita doa dulu ya. Pak Ahmad Rifai, syukron ilmunya Yai. Pak Ahmad Rifai, ya. Pak Rofi hadir nggak ya hari ini? Ya, kita tutup dulu. Pak Hamid, seger Pak Hamid. Mbak Eti Suryati, alhamdulillah syukur ilmunya Pak Ustadz. Pak Johan, izin tad mau nyangkul di sawah. Monggo Pak Johan, mudah-mudahan berkah selalu ya. Oke, Om Anissa, hatur nuwun ilmunya. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Mas Rey, sehat berkah Yai. Amin. Pak Hamid 60, segar. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baskot KM, terima kasih ya. Kemudian Ustaz Nur Rahman, terima kasih. Om Anissa, Kang Akung, Mardiati, ya terima kasih. Syukron katanya. Oke, Mbak Elaniawa, Bu Maisaro, Pak Hadi Waluyo, Umu Isan, Nok Muzna, Munadi Akhira, terima kasih, semoga berkah ya. Cing Ato, syukron guru, alhamdulillah Cing Ato ini sampai selesai terus ya. Mudah-mudahan berkah bisa dipahamkan oleh Allah Cing Ato dan diberikan kesabaran oleh Allah. Kemudian Pak Muhammad, bunga mawar, bunga melati, kita belajar sampai mati. Subhanallah. Luar biasa. Mbak Jamila juga hadir ternyata ya Mas. Mbak Jamila sehat. Amin ya Allah katanya. Kang Akung sehat. Nok Musna cakep katanya. Amanisa amin ya rabbal alamin. Pak Toha Rudianto amin ya rabbal alamin. Ustaz Nur Rahman, Pak Muhammad cakep. Kang Abdul Papua, terima kasih ilmunya. Mbak Erlina Siti, jazakallah. Mas Rey, Pak Muhammad mantap katanya. Pak Abdul Hamid, amin. Azhar Abdullah, mana nih Azhar Abdullah? Masih Azhar Abdullah. Munadi Akhira, Pak Muhammad jempol gitu. Mbak Jamila, alhamdulillah sehat Yai. Kang Dendo, syukron Yai, kobil tuh. Mbak Jamila, terima kasih, semoga berkah. Pak Hadi Waluyo, bunga mawar, bunga jambe. Jangan bubar kalau belum selesai. Luar biasa nih Hadi Waluyo.
Pak Ustadz Azari izin Pak Ustadz, monggo, mudah-mudahan berkah selalu dengan cucu barunya ya. Ustadz Azari mendapatkan cucu baru hari ini ya. Cing atau mundur guru, monggo, dapat peringatan selesai. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada peringatan lagi. Nggak tahu salahnya apa. Om Anissa, terima kasih. Alhamdulillah. Kang Haji Mama tetap semangat, sehat walafiat, persiapan tanggal 2 untuk berangkat umroh ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terus. Selesai, kita tutup. Om Anissa, waalaikumsalam. Mbak Erlina Siti, waalaikumsalam. Berapa nih Mbak Erlina baterainya? Masya Allah. Time Iswer. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz dan barokah. Untuk Ustadz siap. Bu Johan juga selesai. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Pak Barudin, hatur nuhun Pak Guru. Doakan saya istiqomah. Insya Allah Pak Barudin. Mbak Erlina 87 Pak Ustadz. Masih banyak. Saya hanya 60 Mbak Erlina. Pak Adi Waluyo. Kang Akung ada. Adanya di pantun Kang Akung katanya. Ya, oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Pak Hamdul Hamid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin pamit. Monggo. Kita tutup ya.